Kalau saya ini dimakan kambing itu harus yang sebelum bunga, seperti gitu. ini. Belum bunga atau ini belum Itu bunga. berarti yang muda ya Pak ya? Itu yang muda. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya berkunjung di kandang kambing tradisional. Kita akan masuk menjumpai sang owner untuk kemudian berbincang seputar peternakan kambing yang beliau tekuni teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa ya untuk bantu like, komen, juga subscribe. Selamat sore Pak. selamat sore Pak. Lagi sibuk Pak? Ya ini lagi sibuk lah bebersih kandang. Oh, gitu. Iya. Wah ini paceknya gede banget ini Pak. Iya ini di sini kira-kira masih 1 tahun lah. 1 tahun. Hmm. Ini beli bukan hasil Beli, peranaan ya Pak? beli ini belinya udah gede. Iya, Jadi saya beli ini untuk khusus pemacekan kambing. Oh gitu. Ya. Mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Saya Bapak Riyadi. Bapak Riyadi. Ini Desa Bandaragung dusun berapa? Ya, Bapak Desa Bandaragung dusun 10. Oh dusun 10. Pak Ya. Riyadi sudah berapa lama ini Pak ternak kambing Pak? Kalau saya berternak kambing itu udah lama sebenarnya itu. Dulunya saya ternak sapi, sekarang udah tua, sekarang ternak kambing aja lah. Oh, berarti dulu pernah ternak sapi? Iya, sapi, tapi ya cuma satu, 2 ekor, 1 ekor gitu. Iya. Udah lama, udah tua, jadi sekarang yang enak-enak aja lah kambing gitu, yang agak mudah. Segi enaknya antara ternak kambing dan sapi itu apa Pak? Sehingga Pak Riyadi memilih untuk di usia senjanya ini memilih ternak kambing Pak? 1, faktor tempat. Faktor tempat itu kalau sapi saya itu nggak memungkinkan karena sempit. Pekarangan maksudnya? Pekarangan iya. sempit. Keduanya kambing ini, kalau kambing ini walaupun sempit kan saya kan bisa ngaturnya kan gitu. Jadi nggak membutuhkan apa itu, Tempat luas. membutuhkan tempat apa serintil atau kotoran itu cepat gitu. di sini. Tapi kalau sapi kan di tempatnya situ aja. Oh gitu, ya ya. Berarti anu Pak ya, artinya dari segi tempat kayaknya mudah ternak kambing ya Pak? Karena kuhinya ini kan cukup di bawahnya. Nah, di bawahnya kandang. Di bawahnya gitu kandang loh. dan ternak kambing kan nggak bau. Nah, nggak bau gitu. Kalau sapi kan bau. Sapi bau. Butuhkan tempat yang lebar kan gitu. Kalau tempatnya sempit, istilahnya sungkan dengan tetangga lah Pak ya. Iya. Tapi kalau segi cari rumput Pak, enak mana antara ternak sapi dan kambing Pak? Kalau bagi saya itu sebenarnya sama saja. Sama saja. Sama saja. Ternak kambing, ternak sapi itu masalah rumput itu kalau saya sama saja. Sama saja ya Pak ya. Sama saja. Tapi ya sekarang udah tua inilah, karena tempat ini yang nggak memungkinkan, jadi ya saya milih ternak kambing aja. Gitu. Misalnya kalau sapi di sini saya isi 1 atau 2 kan nggak enak sama anak, itu kan di belakang kan anak juga. Oh gitu, iya iya. Kotorannya itu kan bau kan gitu. Kotor kambing walaupun ini kan nggak bau kan gitu. Kalau ternak sapi sendiri dulu Bapak menjalaninya berapa tahun Pak? Kalau dulu sekitarnya ya adalah 6 tahunan lah kira-kira. 6 tahun. Terus Jadi 6 tahun itu gara-gara saya itu kan disuruh ngangkut itu. Kadang-kadang kalau ada dele diangkat dele. Gerobak. Pakai gerobak, jagung pakai jagung, adalah singkong pakai singkong gitu. Lah, saya traumanya ternak sapi dan gerobak itu karena sudah saya ketatalan gerobak apa itu jagung di Telogo sana itu bawa anak 2 saya itu. Ya. Di gerobak itu ada jagung, di atasnya itu ada
pakan tebon itu. Terus di atasnya lagi itu ada anak 2. Lantas anak 2 itu yang satu itu jatuh pas di bawah ban itu. Masya Allah. Lantas sapi saya kendalikan mandek. Setelah berhenti itu anak saya caruk, saya saya Umbulkan. Nah, saya umbulkan di atas sana, Ya. di itu loh, di tanggul yang Lebih tinggi. yang tinggi gitu. Lantas sapi itu saya tetap diam saja. Setelah itu anak saya kembalikan lagi di atas gerobak. Tapi pikiran saya sudah nggak enak lah gitu. Nyampe daerah mas jadi kayak trauma kan gitu. Iya. Satu. Keduanya itu saya gerobak singkong. Gerobak singkong waktu itu di gunung sana. Turun dari gunung itu pas hujan lebat gitu. Hujan lebat jadi kan jalannya itu kan licin. Iya. Setelah licin itu turun, kaki saya itu kepleset dari bom gerobak itu. Jadi Ya. saya jatuh. Setelah jatuh itu, dulu kepala saya yang jatuh itu pas di gampengan. Oh, dari bom itu? Dari bom itu, kepala ini sudah nyerempet ban ini nih. Saya di atas, kepala saya di bawah gitu sudah ban. Tapi sapi nggak bisa dikendalikan, jadi terasa serit gitu di kepala. Dilewati itu. ban sampai? Iya, tapi samping nggak sampai gitu. itu. Di sampingnya serit itu si sayang saya. Setelah itu nyampe lah dari 30-an sapi itu saya kejar kan gitu. Untung-untung nggak ada mobil gitu. Setelah itu saya pegangin tambangnya, saya belokin pas di lapaknya singkong itu. Jadi begitu tadi ya juga membawakan trauma saya. Akhirnya sudah nggak mau lagi lah kapok. Saya ya? kapok. Soalnya ketatalan itu sering sekali. Sering sekali itu. Berarti ini ya Pak ya, pengalaman Bapak hampir kehilangan 2 nyawa. Nah ya? itu saya sendiri 2 anak saya. Iya. Akhirnya udah nggak mau lagi milih ternak kambing. Sebenarnya kalau ceritakan itu banyak ketatalan ini. Sebelumnya itu aja sudah membawa anak saya itu di atas kedelai itu, lantas gerobaknya itu melumah. Jadi sebelum itu, sebelum itu sudah anak saya itu yang rumahnya ini. Jadi atas itu gerobak melumah, di bawah saya ini, di bawah sana itu anak saya itu. Lantas sapi saya biarin, gerobak saya gelempangin gitu, saya cari anak saya itu. Sudahlah di situ di bawah delay itu sama gerobak itu. Nah sekarang aktivitas Pak Riyadi selain ternak kambing ini apa Pak Riyadi? Ya biasalah tani biasa. Oh tani, jadi masih garap ladang juga ini ya? Iya masih garap ladang dan buruh nyadap karet rumahnya kakak situ. Oh Bapak masih kerja noreh karet? Oh, terus bagi waktunya gimana Pak antara noreh ngurusin ladang sendiri sama kambing Pak? Gini cara baginya masalah kambing waktu itu dulu pagi nyadap. Nyadap setelah habis nyadap itu siang saya pergi cari rumput gitu. Dan masalah ngolah ladang itu tempat jagung itu kan ada waktunya sendiri. Kan bisa kalau karet itu misalnya saya birain 2 hari 3 hari kan nggak apa-apa dulu. Saya tinggal mengolah yang lahan jagung itu. Berarti Bapak masih sangat aktif ya? Alhamdulillah. Bapak masih sangat sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf Pak Riyadi kalau umur sudah berapa? Kalau umur itu ya sekitar 63 lah. Sudah 63 ya. Tapi masih kelihatan Alhamdulillah. seger, Bapak. Luar biasa ya. Ya manjat kelapa itu ya juga saya, bukannya anak saya nggak berani manjat kelapa itu. Oh kalau metik kelapa? Metik kelapa itu ya juga saya, anak saya aja nggak berani. Nah Pak Riyadi, tadi kan Bapak masih ada kerja noreh karet. Ini sekiranya kalau daun karet ini untuk pakan apa nggak doyan kambingnya Pak? Sebenarnya kalau daun karet itu dibikin makanan ternak itu bisa, tapi dihilangin getahnya dulu. Oh, lah caranya gimana itu? Caranya itu dijemur.
Oh, dijemur. Iya, dijemur biar kering, pokoknya kering itulah. Nanti dikasih makan ternak itu bisa, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada getahnya atau apa ya, teles itu apa ya? Basah. Basah. Iya, iya, iya. Kalau yang basah itu bahaya itu. Artinya nih Pak Riyadi pernah ada pengalaman, maksudnya daun karet apa singkong karet yang Bapak maksud ini? Daun karet, bukannya singkong karet. Oh, daun karet. Iya, daun Iya. karet itu, bukannya daun singkong karet, bukan. Daun karet yang itu loh. Berarti Bapak sudah ada pengalaman memakai daun karet untuk pakan kambing. Iya, tapi yang kering. Yang dijemur. Sudah saya jemur. Nggak Berapa ada hari getah. Pak jemurnya Pak? Ya kalau apa itu, kalau panas itu ya 2 hari 3 hari kan udah kering lah gitu. 2 hari 3 hari udah kering. Tapi kalau nggak panas ya beberapa hari ya nggak kering-kering aja kalau musim hujan gitu. Ini seumpama Pak, Iya. kehabisan pakan, terus adanya cuman daun karet basah. Ini kira-kira bahayanya apa di kambing kalau ini Kak? Bahayanya kalau saya ini masalah memakan apa ternak sama daun karet itu belum pernah saya. Belum Jadi pernah, nggak tahu gitu. Jadi cuma saya ini kalau cara saya ngasih makan ya gitulah. Jadi dikeringkan dulu biar hilang getahnya. Nanti saya kasih makan sama kambing gitu. Iya, iya. Kalau soal bahannya, kenapa harus dijemur dulu daun karetnya nggak tahu Pak ya? Nggak tahu. Oh iya, iya, iya. Nah ini kalau pakan Pak ini antara daun singkong dan rumputnya apa nih Pak? Rumputnya ya apa ini? Kalau saya kan ada yang katakan gelagahan, ada yang ya? gelagahan ini. Kambing suka yang mana sih Pak antara rumput sama daun singkong Pak? Kalau memang ada badannya. Kalau rumput itu dimakan sewaktu-waktu itu kan apa itu mau. Tapi kalau daun singkong misalnya ini ada dari ladang itu masih banyak airnya itu. Dibandingkan sama rumputnya itu jauh, lebih jauh, sening rumputnya. Kalau rumput itu walaupun basah, walaupun garing itu tetap suka. Kambingnya itu. Kambing itu suka. Tapi kalau misalnya ini dari ladang sana itu basah sama sekali, kena hujan itu, dikasih makan kambing itu nggak seberapa mau gitu. Nah kalau untuk daun gelagahan ini ngaretnya milih yang sudah agak tua apa muda juga gasak Pak ini? Oh kalau saya ini dimakan kambing itu harus yang sebelum bunga seperti gitu. ini. Belum bunga atau ini belum itu bunga. Berarti yang muda ya Pak ya? Itu yang muda. Tapi kalau misalnya itu nggak ada ya yang udah ada bunganya nggak apa-apa. Itu kalau yang muda seperti itu kan kadang ada yang bikin letong itu loh Pak. Oh kalau kambing saya nggak pernah itu ngelentong itu ya. Walaupun dikasih gelagahan muda. Iya nggak pernah. Nggak pernah ngeletong. Jadi kalian nggak tahu saya. Nah ini Pak kalau soal kendala kesehatan apa yang pernah dialami oleh Pak Riyadi ini ternak kambing ini Pak? Kalau kesehatan saya biasa-biasa saja. Paling saya semprot sama itu anak pastak. Iya pastak itu. Ya disemprot apanya Pak? Ya kandang-kandang itu, kadang-kadang kambingnya itu. Itu tujuannya untuk apa sih Pak itu? Itu biar gatal-gatal itu hilang gitu. Nggak diserang gatal-gatal seperti gudikan seperti apa itu loh. Nah ini pengalaman Pak Riyadi selama ternak kambing pernah punya kambing kembung gitu enggak Pak? Ya pernah, tapi ya karena apa itu nggak tahu saya ini. Pernah kembung. Mati? Akhirnya masih kecil kan seperti yang anak itu jadi kan nggak tahu. Sapian lah ya. Ya belum disape lah. Masih seperti itu kan belum masih itu kan masih nganu. Oh ini ada palongannya juga. Itu khusus anak yang kecil. Nanti kalau disape ya Pak? Ya. Udah disape ini ya? Belum. Nanti kalau misalnya mau minum kan lewat sini toh Kak. Lewat sini kan ada bolongan yang kecil ini. Iya. Misalnya makan-makan kan nggak dirayah sama babonnya kan gitu. Ini kalau masih berarti masih nyusu sama ini? Masih nyusu. Jadi misalnya mau dia meminum lewat itu bolongan yang kecil itu. Jadi nggak dimakan, nggak diserang sama babonnya. Iya. Ini nanti kalau dia mau minum ke indukannya, dia keluar sendiri atau harus dibuka? Enggak, keluar sendiri, masuk sendiri itu. Masuk sendiri, keluar sendiri itu.
lubangnya cukup untuk Iya, itu. iya, Nanti itu. kalau setelah minum dia kembali ke sini Nah, lagi. balik ke sini. Misalnya nanti mau tidur ya sama induknya itu. Oh, jadi di sini ini prosesnya ketika makan ya, Pak? Nah, Ya? makan biar kenyang gitu loh. Biar nggak kenyang kalau diganggu indukannya. nggak diganti sama indukannya. Oh iya ya, wah keren ini Bapak membuat kandang. Jadi ini satu sekatan dibagi dua, dipersempit untuk anak-anaknya teman-teman. Dengan alasan kalau seperti ini si cempe atau indukannya itu makannya puas. Nah, tidak gitu. saling ganggu, Nggak nggak berebut ya Pak ya. Nah, iya, Iya, nggak iya. sering Jadi berebut. disekat sederhana seperti ini aja teman-teman. Nanti kalau udah gede ya dimasukkan jadi satu lagi gitu loh. Oh, ini Udah ada makannya sudah imbang sama induknya kan gitu. Ya, Itu kan makannya belum imbang sama induknya. kalah ya Pak. Kalah kan gitu loh. Kalau soal hasil dari ternak kambing ini sudah dapat apa Pak? Kalau masalah hasil, karena saya nih ya orang tani, misalnya ada keperluan apa, nggak ada apa-apa ya saya jual satu. Oh gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa itu nggak enak sing tambel butuh. Nah, ya gitu Pak. Ya kayak gitu. Adanya kambing ya saya jual kambing. Ya. Seperti kemarin saya jual sama si Jebul itu ya karena ada kebutuhan ya saya jual gitu loh. Kalau nggak ada kebutuhan ya enggak. Cuma gitu aja hasilnya itu. Jadi artinya memang untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak ternak kambing sangat recommended ya Pak. Nah, betul. Lah ini Pak, kenapa paceknya harus segede ini Pak? Kenapa Pak? Harapan Bapak apa dengan pacek gede seperti ini Pak? Gede. Dulunya kan saya ini punya pancekan itu kan kecil toh Mas. Kecil. Jadi turunannya itu kok enggak seberapa apa itu? Enggak berapa bagus. Iya. Jadi saya seleksi dulu itu. Saya kasih turunan yang gede sekarang ini. Saya seleksi yang agak bagus itu yang mana, terus yang jelek-jelek itu saya jual kan gitu. Yang jelek-jelek sekali itu sama saya jual. Ada yang perempuan itu kecil sama sekali sudah beranak itu ada. Berarti ini pacek ini sangat mempengaruhi keturunannya nanti ya Pak ya? Iya, juga bisa. Bisa Ya. itu. Berarti harus milih pacek yang agak gede. Oh iya. Pakan sehari semalam berapa kali Pak Riyadi? Berapa kanan kalau dari sore sekarang sampai nanti itu sampai malam dan pagi 3 kali. 3 kali aja ya. 3 kali. Kalau ini Pak Riyadi pesan-pesan, Bapak kan sudah sepuh tentunya berpengalaman di ternak kambing. Pesan-pesan untuk para kaula muda ini yang mungkin masih ragu dengan ternak kambing Pak Riyadi. Ya, pesan saya ya kalau yang masih muda-muda itulah harus semangat gitu loh. Harus semangat, misalnya jadi orang tani ya dikasih apa itu ya sampingan lah, sampingan ternak kambing atau yang masih kuat ya ternak sapi apa-apalah gitu kan gitu. Yang penting tetap beternak Pak ya. Nah, ya. Ternak kambing itu memang menguntungkan, apalagi Ya, alhamdulillah. di desa kita ini kan untuk pakan sebenarnya melimpah Pak ya. Nah, iya. Iya. Terima kasih Pak Riyadi atas waktunya. Ya, Ini mohon maaf sama-sama. saya mengganggu. Tidak mengganggu. Semoga Pak Riyadi sehat selalu dan Amin. berbahagia bersama keluarga. Amin, amin. Saya mohon diri ya Pak ya. Amin. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Riyadi. Ini beliau menuturkan ada pengalaman pahit. Beliau dulu hampir kehilangan nyawa 3 orang sekaligus sebelum memulai ternak kambing. Namun pesan beliau untuk para kaula muda, semangatlah ternak kambing walaupun istilahnya kalian di kampung masih nyambi garap ladang, tapi justru ternak kambing ini bisa jadi celengan atau tabungan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa dibantu like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.